Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk pilih-pilih kartu seperti biasa ya, ada 3 file kartu yang ada di hadapan kalian. So kalian bisa lihat ya, bisa pilih salah satu, cocokkan dengan intuisi kalian ya, cocokkan dengan keadaan kalian. Kalau nggak cocok juga dengan pembacaan yang aku berikan, so nggak usah dipaksain. Dan kali ini aku kasih judul, apakah dia akan mencoba untuk menghubungi kamu lagi, mungkin di bulan ini atau di bulan selanjutnya, karena setiap pilih-pilih kartu tidak pernah pakai timeless. Jadi kalian bisa untuk membuka video-video aku ya. Video ini bisa dibuka ulang kapanpun yang kalian mau, karena tidak ada waktu yang saya tentukan. Jadi bebas, intinya kalau kalian lagi kepo dan pengen pilih-pilih kartu seperti ini, mencoba untuk pilih-pilih kartu dalam konteks yang kalian kepo dengan seseorang, so bisa pilih salah satunya ya, salah satu deck. Di hadapan kalian ada 3. Kalau kalian butuh waktu lebih lama bisa pause videonya. Sekali lagi, ini tentang apakah seseorang yang kalian pikirkan ini ya, apakah dia akan mencoba untuk menghubungi kamu lagi mungkin di bulan ini atau di seterusnya ya, karena nggak pakai timeless, karena tidak pakai waktu. Dan buat kalian yang ingin untuk berkonsultasi private reading, lebih tepat dibacakan secara khusus, secara pribadi tentang permasalahan percintaan, karir, keuangan kalian, kalian bisa lihat di bawah judul, sudah ada di deskripsi saya tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram ya. Sekali lagi, nomor 1, 2, dan 3 saran aku pilih salah satu aja. Apakah dia akan mencoba untuk menghubungi kamu lagi? Oke, kita mulai aja dari nomor 1 sih ya. Apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Untuk di deck pertama, kita lihat kartunya seperti apa. Apakah dia ini bisa siapa aja ya. Kalau kalian dengar bunyi hujan, karena memang di sini pada saat ini lagi hujan banget, jadi maklum aja. Oke, untuk di deck pertama, apakah dia akan mencoba mendatangi kamu atau menghubungi kamu? Kita lihat, sebenarnya seseorang ini bisa siapa aja ya. Bisa teman kamu, gebetan, atau mantan, atau masa lalu kamu. Oke, kita lihat untuk di bottom of the deck. Kita geser dulu kartunya. Oke. Wait. Oke. Ini yang pertama. Kita lihat bottom of the deck. Oke, bottom of the decknya di sini ada Two of Pentacles, Queen of Cups, terus ada the Hierophant. Nah, seseorang ini bisa siapa aja ya. Aku bilang tadi, mau orang dari masa lalu ataupun kalian lagi berantem atau diam-diaman. Di sini ada the Hierophant. Ada hal yang harus kalian targetkan di sini, atau ada seseorang yang punya target dalam hidupnya. Dan di sini ada Queen of Cups, di mana perasaannya itu sebenarnya masih dalam proses kebingungan, kebimbangan masih banyak di dalam dirinya. Yang dimana kayak dia punya target yang belum mungkin tercapai dan sampai menuju goals yang dia harapin ya. Jadi masa-masa ini seseorang yang berhadapan dengan kamu, siapapun dia dalam konteks masa-masa dalam kebingungan ya, bimbang. Jadi untuk bersama orang ini diharapkan untuk slowly but sure gitu. Nggak terlalu rewel, nggak terlalu bawel, nggak terlalu banyak nuntut. Slowly banget. Orangnya sangat slowly, karena dia masa-masa dalam proses menstabilkan hidupnya,
Mau dalam segi keuangan, pekerjaan, ataupun tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Di sini ya ada Queen of Pentacles. Kamu merasa ditinggalkan, atau kamu merasa kayak dia tidak mencintai kamu karena dia bisa meninggalkan kamu begitu saja. Tapi sebenarnya deep inside ya, King of Cups ini perasaannya sama kamu, kenapa dia mungkin melepaskan, lebih baik melepaskan, atau misalnya kayak membiarkan kamu bersama orang lain, atau membebaskan kamu untuk mencari orang yang lebih baik daripada dia. Karena masalahnya dia belum stabil, dia masih dalam proses untuk berjuang gitu, memperjuangkan hidup, memperjuangkan karir dan keuangannya. Di sini ada Seven of Cups. Banyak yang harus dia capai. Banyak banget impian yang harus dia capai, sehingga prioritasnya tidak melulu soal cinta. Tidak melulu soal cinta. Jadi dia lebih memprioritaskan soal uang, soal karir, atau tanggung jawab dia dengan keluarganya. Mungkin dia salah satu tulang punggung keluarga, ya, dan dimana dia harus membantu keluarganya misalnya. Di sini ada Six of Cups. Dia terkadang juga masih kepoin kamu, masih stalking kamu, masih coba ingin tahu tentang kamu. Tapi mungkin dia belum berani untuk muncul. Ya, dia belum berani untuk muncul menghubungi kamu. Dia masih kayak melihat dari jauh, atau kayak stalking kamu pakai akun palsu atau apapun lah cara dia. Tapi masalahnya dia masih silent, masih keep silent untuk diam gitu. Nggak berani untuk berbuat sesuatu, nggak berani action, karena itu tadi, dia belum bisa menyeimbangi kamu. Menurut dia, kamu orang yang ya ini. Jadi kayak dia melihat kamu kayak khayalan buat dia. Mungkin pekerjaan dan keuangan kamu lebih baik daripada pasangan kamu ini. Mungkin kamu dalam segi keuangan, soal kerjaan, mental kamu lebih baik. Kamu sudah ready untuk menikah, atau mungkin umur kamu sudah, kamu berpikir untuk lebih serius atau gimana. Sedangkan dia masih banyak tahapan yang harus dia raih. Bukan cuman soal asmara cinta, karena banyak banget ketergantungan dia. Ya, terkadang orang ini juga sangat membutuhkan pertolongan atau bantuan. Bahkan menurut dia sangat tergantung sama kamu. Ada ketergantungan dari pihaknya dia. Misalnya ada mungkin ketergantungan seksual, atau mabuk-mabukan, atau mungkin sifat buruk yang dia punya, mungkin emosional atau egoisme, ya, cuman mikirin diri sendiri atau gimana. Ada beberapa codependency, ketergantungan yang kamu tidak suka, dan itu selalu mengulang hal yang sama. Mau kamu larang, mau kamu tidak menyetujui, tetap dia melakukan hal yang sama berulang-ulang. Dan itulah yang membuat kalian berpisah. The Moon. Itu yang membuat kalian berpisah, karena kalian banyak sekali perbedaan dalam segi prinsip, mungkin pemikiran, apalagi sosial. Sosial itu bisa soal misalnya dia orang kaya, atau kamu orang kaya, dia orang biasa gitu. Di sini ada Temperance. Dia mencoba untuk bisa menyeimbangi kamu, tapi dia belum bisa. Ya, belum bisa. The Tower. The Tower di sini, kenapa pondasi kalian tidak cukup ya, atau tidak kokoh? Karena dia merasa insecure sendiri. Ada rasa minder dari pihak dia, di mana dia belum sukses di hadapan kamu, dia belum mau action. Oke, kita lihat dulu ya. Apakah deck pertama akan menghubungi kamu? Ya, apakah di kartu deck pertama dia akan menghubungi kamu? Di sini hujan, jadi kalau misalnya dengar suara berisik, itu suara hujan ya. Oke, ada Queen of Pentacles. Dia sebenarnya punya rasa cinta ya. Rasanya masih ada, tapi menurut dia kamu sudah terlalu ready, sementara dia belum sampai untuk ready.
Dan dia juga punya ketergantungan yang buruk yang mengakibatkan di sini hubungan kalian, koneksi kalian banyak sekali kesalahpahaman. Ada Seven of Wands. Dia mempertahankan kekerasan dia. Ya, mungkin kalian saling mempertahankan keegoisan kalian masing-masing. Karena kamu merasa kamu sudah siap gitu, kamu sudah ready, kamu nggak mau main-main lagi, atau juga kamu nggak suka dengan sikapnya yang buruk atau ketergantungan seksualnya dia, atau ketergantungan dari mabuk-mabukannya, atau mungkin perselingkuhan, dia suka cheating. Nah, kamu mempertahankan bahwasanya kamu nggak suka, dan dia harus mengubah semua itu kalau dia mau sama kamu. Tapi tetap aja yang dia tahu di sini, dia nggak bisa mengubah itu karena menurut dia itu udah pola hidup dia gitu, dari kecil atau bahkan dari dulu itu udah berulang kali dia lakukan. Bahkan bukan cuma sama kamu, mungkin sama mantannya yang lalu atau sama orang lain, dia juga seperti hal yang sama yang dia lakukan sama kamu gitu. Intinya ada pola hidup yang buruk yang selalu berulang-ulang, dan bukan cuma sama kamu gitu, sama orang lain juga melakukan hal yang sama. Oke, ada Knight of Swords, ada The High Priestess, Six of Swords, Ace of Wands, Judgment, Two of Cups. Kalau dibilang dia masih punya rasa cinta, ya jelas dia masih punya rasa cinta sama kamu. Bahkan dia pengen kembali dan meminta maaf sebenarnya, tapi dia nggak tahu bagaimana cara ngomongnya itu seperti apa gitu. Gue harus apa untuk begitu. Nah, ada The Emperor, karena di sini masih ada emosi, ego yang tinggi, gengsi yang gede, dimana mungkin dia sudah memblokir kamu, dia sudah memblok komunikasi, tapi dia sendiri yang sedih jadinya, ya. Dia sendiri yang sedih. Jadi kayak dia mengingat, ketika dia mengingat kamu gitu ya, dia ngingat kenapa sih gue tadinya emosi banget sampai ngeblokir dia, atau kenapa sih gue saking egoisnya gue sampai nggak komunikasi lagi atau lost contact sama dia, atau bahkan kalian berdua blok-blokan. Tapi dia juga merasa sedih gitu loh, karena egonya itu menyesali ada. Aku bilang di sini dia lagi menyesali keegoisannya dia atau kekerasan hatinya, yang dimana dia salah, dia mungkin punya berbuat salah sama kamu atau terlalu banyak menyakiti hati kamu, tapi dia yang tidak mau mengalah, dia ada rasa nyesel untuk itu. Tapi untuk berbicara kepada kamu kayaknya dia masih ada rasa gengsi gitu, untuk mengakui kesalahan atau mengakui penyesalannya tuh kayak ada rasa gengsi dari pihak dia, yang dimana mungkin ada faktor-faktor lain, kayak dia merasa udah nggak mungkin lagi. Satu sisi juga dia merasa nggak mungkin lagi, mungkin dari segi keluarga, mungkin keluarga kamu atau keluarga dia yang tidak setuju dengan hubungan kalian. Tapi dia masih kayak sangat-sangat mengingat kamu. Kalau dibilang apakah dia akan menghubungi, sebenarnya dia sangat mengingat kamu, tapi dia bingung bagaimana cara mengkomunikasikannya. Ditambah lagi mungkin ada beberapa yang berbeda kota, berbeda jarak, atau bahkan yang sudah tidak bareng lagi, tidak berkomunikasi lagi karena sudah blok-blokan segala macam. Bahkan dia mungkin yang ngeblok kamu. Jadi dia sangat sulit dalam mempertimbangkan sesuatu karena masih rasa egonya lebih tinggi daripada perasaan. Kalau dibilang soal perasaan masih ada, ya. Rasa cintanya, rasa sayangnya masih ada, cuman lebih gede egonya dan keras kepalanya yang lebih besar saat ini. Apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Aku rasa belum. Karena ini masih momen dimana dia masih sangat besar egonya daripada perasaan hatinya. Egonya masih gede sama kamu. Cuman kalau ditanya rasa cintanya masih ada, masih mengingat kamu, masih kayak kepoin kamu atau stalking kamu, atau kayak lihat-lihat kamu di sosial media, atau cari-cari tahu kamu dengan orang lain atau teman-teman kamu, ada. Ya, di sini ada Page of Swords,
Jadi dia masih kayak melihat kamu tuh bagaimana sekarang, atau mungkin kamu sudah punya pasangan kah, karena dia masih ingin bersama sebenarnya, masih ingin ketemu, masih pengen ngobrol. Tapi ada hal lain yang lebih dia prioritasin nih, Knight of Swords. Masih ada yang harus dia kejar dan lebih dia prioritasin. Kalaupun dia memprioritaskan kamu atau menghubungi kamu, yang ada kalian mungkin bertengkar, masih mempertahankan pertengkaran kalian, atau masih mempertahankan keributan yang ada. Jadi dia males. Saat ini dia lebih memilih silent, karena menurut dia, gue juga punya target, gue juga punya harapan yang bukan cuman soal asmara, tapi kehidupan dia, keuangan dia, atau kerjaannya dia lebih penting. Dan sekarang ego dia lebih besar daripada perasaan gitu. Jadi untuk saat ini dia lebih memilih untuk silent. Oke? Kalau dibilang rasa cinta ada ya. Dan dia juga merasakan penyesalan itu. Kenapa gue ngeblok, kenapa gue nggak berkomunikasi, kenapa gue ninggalin dia, ada. Tapi kalau dia masuk terus dalam kegalauan itu, masuk terus dalam pikiran-pikiran itu, dia nggak akan maju. Jadi untuk sekarang dia lebih memilih untuk maju, untuk mencapai targetnya, daripada soal perasaan hati atau apapun gitu. Jadi untuk sekarang dia masih silent sama kamu. Ya, itu nomor 1. Guys, ini nomor 2 ya. Kita lihat kartunya. Apakah di deck nomor 2 ini dia akan menghubungi kamu lagi? Apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Kita lihat. Ada the Tower. Ada King of Swords. Ada Seven of Pentacles. Ten of Pentacles. Ada Ten of Wands. Seven of Cups. The Justice. Seven of Wands. The Hermit. Judgment. Oke, ini ada bottom of the decknya Queen of Swords. Ada Page of Pentacles, ada Six of Wands, ada Queen of Swords. Oke. Kalau nomor 2 aku bilang di sini akan ada pesan, kamu akan kedatangan tamu, sepertinya nomor 2 ya. Kamu akan kedatangan tamu di mana di sini dia lagi mencari cara bagaimana untuk menyampaikan pesan sama kamu. Yang kedua ada Six of Wands. Bagaimana cara untuk membuat kamu bisa ketarik lagi sama dia. Bisa jadi kayak misalnya kamu itu bisa merespon dia kembali. Gimana caranya? Dia lagi cari cara nih ya. Gimana caranya supaya kamu bisa merespon dia, ketarik sama perlakuannya? Apa yang harus dia lakukan untuk menarik kamu, menarik perhatian kamu, supaya kamu merespon dia? Tapi masalahnya di sini ada Queen of Swords. Kamu udah kayak bawa pedang nih ya. Jadi dia baru muncul aja kamu udah ngapain loh gitu. Ya. Jadi karena mungkin ada rasa mungkin ada masih rasa jengkel kamu, masih ada rasa kesel di pihak kamu, yang membuat dia juga dalam proses kayak pelan-pelan untuk mendekatkan diri sama kamu, mencoba untuk menarik lagi perasaan kamu. Tapi kamunya udah langsung judging, kamunya langsung udah nunjuk kesalahan dia, udah kayak ngomongin belum dia ngomong aja kamu udah kayak lu udah kayak begini, lu begini gitu. Jadi dia langsung ngerasa belum apa-apa udah disemprot gitu. Dia merasanya seperti itu. Atau mungkin buat kalian yang belum seperti ini akan ya. Jadi bisa apa aja karena general. Ada Seven of Wands, yang dimana komunikasi kalian masih sama, masih berantem, masih menyalahkan satu sama lain. Tapi di sini ada Justice. Kamu harus menentukan sikap.
nggak bisa. Kalau memang kamu mau sama dia, usahakan tidak menunjuk atau tidak mempertahankan masalah untuk menjadi lebih besar. Yang ada masalah itu dilupakan atau udah diselesaikan. Jadi yang dibahas adalah hal-hal yang baru gitu. Suasana yang baru, yang dibahas yang baru-baru, ke depannya aja, moving forward gitu. Jangan membahas hal-hal yang sudah lampau yang pernah dia lakukan kalau kamu masih mau dengan nomor 2 ini. Tapi kalau memang kamu sudah tidak menginginkan orang ini lagi, so kamu harus buat keputusan. Jangan kayak ibaratnya kayak nggak mau tapi masih pengen berkomunikasi gitu. Ngomong nggak mau tapi masih ngerespon, nggak mau tapi masih kayak nyalahin. Untuk apa? Kalau nggak mau ya udah, nggak usah direspon sama sekali. Nah, ini aku yang lihat kamu jadi kayak bilang nggak mau, bilang benci tapi masih ada rasa, bilang benci tapi masih cinta, ya. Di sini ada The Hermit. Selama ini kalian udah diem-dieman beberapa lama, mungkin, atau tidak komunikasi, atau kayak masih ego. Tapi The Hermitnya ini sudah mulai menghilang. Di sini ada Judgment, yang dimana The Hermitnya sudah mulai berubah untuk pengen komunikasi, untuk pengen kayak akan ada interaksi gitu. Ini masa-masa keluar dari The Hermit, keluar dari menyendiri, keluar dari kediaman kalian yang tadinya diam-diaman, yang tadinya mungkin sewot-sewotan gitu ya, saling marah satu sama lain atau saling menyalahkan satu sama lain. Nah, ini posisi kalian sudah mulai keluar dari masa-masa The Hermit. Artinya ini harus ada perubahannya. The Tower di situ harus ada yang diubah. Circle antara kamu dan seseorang ini harus ada yang dirubah. Yang pertama, kalau buat kamu yang masih menginginkan dia ya, kalau dia menghubungi, karena aku lihat dia bakal speak up, dia bakal menghubungi sih. Ya, kalau nomor 2 ini bakal menghubungi. Kalau dia masih menghubungi kamu, usahakan yang kamu respon adalah masa-masa yang sekarang, bukan lagi membahas hal yang sudah dia lakukan. Oke? Jadi yang kamu bahas, yang kamu obrolin di sini, apa yang sekarang yang ada, bukan yang kemarin-kemarin, bukan yang sudah lalu-lalu. Oke? Sampai di situ ngerti ya? Tapi kalau buat kalian yang tidak mau orang ini kembali, kalaupun dia menghubungi, nggak usah direspon, blokir, udah selesai gitu, nggak usah banyak bacot. Jangan kamu bilang nggak mau tapi kamu respon, bilang nggak mau tapi masih cinta, masih sayang, masih kesel lah, inilah itu namanya munafik. Kalau memang nggak mau orang ini kembali, udah that's it, nggak usah dibales, nggak usah di chat, nggak usah direspon sama sekali. Nah, di sini ada Seven of Pentacles. Kalau aku lihat nomor 2 kamu masih menunggu dia. Ya, masih ada kayak nunggu kapan dia datang, kapan dia ngubungin, kapan dia minta maaf atau segala macem. Nah, di saat dia datang, kamunya yang bertingkah gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena nomor 2 aku lihat ketika dia datang, kamunya yang bertingkah. Padahal kamu sudah lama menanti kedatangan dia. Di saat dia datang, kamunya bertingkah. Kamunya yang munafik gitu. Kamu masih mengharapkan dia datang, tapi ketika datang kamu cari pasal, kamu cari emosinya dia. Makanya aku bilang kalau kamu masih menginginkan orang ini, yang dibahas yang sekarang, moving forward, bukan masa lalu yang telah dia lakukan atau kesalahan-kesalahan dia yang kamu ungkit. Yang sekarang yang kalian bahas. Supaya apa? Hubungan kalian tidak lagi membebankan. Ya, tidak saling membebankan satu sama lain, tidak nyari berantem, tidak nyari amarah gitu. Jadi posisinya sekarang coba mencari ketenangan. Kalau bisa kamu membuat dia nyaman dan dia membuat kamu nyaman, bukan lagi mencari-cari masalah atau mencari-cari kekurangannya dia, menyalah-nyalahkan dia, atau sebaliknya dia menyalah-nyalahkan kamu. Intinya di sini respon kamu tergantung dari sikap kamu.
ya. Hubungan kamu dan seseorang ini, dia akan menghubungi asalkan kalau memang kamu masih menginginkan orang ini, so respon kamu adalah keputusan kamu. Ya, cara kamu merespon dia itu hal yang sangat penting. Bagaimana cara kamu men-treat dia supaya kalian sama-sama nyaman. Kalau dia datang atau menghubungi kamu, tapi kamunya masih membahas hal yang sudah lalu atau mencari kesalahan-kesalahan dia, mengungkit masa lalu yang buat kalian berantem, sama aja. Sama aja. Ini kayak cuma numpang lewat. Tapi buat kalian yang sudah menunggu dia lama, udah menanti-nanti, giliran orangnya datang kamu cari masalah atau cari pasal, kayak cari-cari membuka-buka masa-masa yang buat kalian berantem, percuma. Itu nggak akan mendapatkan solusi. Jadi artinya kalau dia menghubungi kamu, so kalau kamu masih mau respon dengan baik, omongin hal-hal yang sekarang untuk masa depan aja. Yang sudah-sudah ya udah nggak usah dibahas gitu. Jatuhnya kalau kamu masih membahas hal-hal yang sudah-sudah, artinya kamu masih ada dendam atau kebencian. Kamu belum menerima masa yang sudah berlalu. Karena dia datang di masa yang sekarang, berarti artinya circle-nya juga harus dirubah. Dia datang, anggaplah datang sebagai orang baru dan memulai hal yang baru gitu. Nggak usah membahas yang sudah-sudah. Oke? Menurut aku, kalau nomor 2, apakah dia menghubungi kalian? Yes. Tapi dia menghubungi kamu, bagaimana selanjutnya hubungan kalian atau komunikasi kalian itu tergantung dari responnya kamu. Kalau kamu masih kayak membahas hal-hal yang membuat kalian saling sewot, saling emosi, artinya hubungan ini cuma numpang lewat gitu. Oke, itu nomor 2 ya. Oke, ini nomor 3. Kita kocok kartunya, apakah dia akan menghubungi kamu ya untuk di deck ketiga ini. Kalau ribut karena itu ada suara hujan ya, lagi hujan deras di sini soalnya. Oke, ada Queen of Pentacles, ada King of Cups, terus ada The Tower, terus ada King of Cups, ada Knight of Wands, ada Knight of Swords, The Empress, Three of Pentacles, The World, terus juga ada Eight of Wands. Okay. Okay. Di bottom of the deck ada The Magician, ada The Hangman, tapi ada Five of Swords. Ini hubungan selalu berputar-putar, tidak ada solusi. Ya, tidak ada solusi, dimana mungkin aja nih nomor 3 kayak kalian baru kenal, atau mungkin hubungannya sudah nggak tahu mau kemana, nggak ada rencana mau kemana-mana, cuman pacaran-pacaran aja, cuman untuk main-main aja, karena dari pihak dia tidak ada keseriusan. Bahkan dia mungkin menganggap kamu cuman kayak kekasih bayangan. Ya, di sini ada The Hangman. Dia juga nggak tahu bahwasanya kalian ini pacaran atau mau gimana, atau bahkan yang sudah pacaran tapi dia nggak tahu selanjutnya hubungan ini akan dia lanjutin kemana, karena dia belum tahu ya, belum menentukan hubungan ini memang untuk layak diseriusin atau tidak. Karena The World di sini masih orangnya masih ingin mengeksplor, masih pengen sana sini gitu, masih pengen TTM-an sama si A, si B, si C, ketemu sama si A, ketemu sama si B, orangnya freedom. Dan kamu tidak akan menyukai freedom itu. Di sini ada Five of Swords. Kamu selalu menentang apa yang merasa kamu nggak suka. Kalau kamu cemburu atau nggak suka dengan sikapnya dia, kamu marah. Ya, di sini ada The Hangman, tapi kamu nggak tahu bagaimana caranya untuk melarang dia.
Karena menurut kamu mungkin kamu bukan siapa-siapa, atau kamu bukan punya status sama dia, atau misalnya kalian sudah putus, atau bahkan kalian masih PDKT aja gitu ya. Ada The Magician di sini. Kamu ingin merubah pola perjalanan hubungan kamu, tapi kamu nggak bisa. Akhirnya kamu stuck. Orang ini mungkin awalnya ngejar kamu banget, ngejar, dia suka banget sama kamu, dia tertarik banget sama kamu, tapi lambat laun komunikasi kalian kayak di ghosting gitu loh. Ya, ada Eight of Wands. Jadi di sini kayak di ghosting karena di sini dia deketin orang tuh bukan cuman kamu doang, banyak nih. Dia berinteraksi dengan beberapa cewek atau cowok yang dia deketin. Jadi bukan cuman kamu yang berhubungan sama dia. Kalau kalian dalam masa-masa pendekatan, ya menurut aku wajar gitu ya. Tidak ada salahnya sih, wajar kalau dia deketin si A, deketin si B, si C. Namanya kita dalam proses mencari yang terbaik, ya itu nggak ada masalah gitu sebelum ada status. Tapi yang aku rasa kalau kalian punya status juga, punya status pacaran atau apapun, kamu kayak merasa tidak dihargain sebagai pacarnya dia. Karena apa? Dia tetap mengeksplor diri, cari perhatian ke wanita lain, cari perhatian ke pria lain gitu loh. Dan itu juga yang membuat kamu tidak menyukai sikapnya dia. Padahal sebenarnya kalau dibilang dia tertarik, ya tertarik sih sama kamu dalam masa tertarik ya. Aku belum sampai ke cinta, aku belum nyampe ke sayang, karena ini masih proses dalam awal sih. Awal penjajahan, awal kayak pendekatan, cari tahu, cari gimana ya, kayak melihat kamu lebih dalam dulu, berkenalan sama kamu lebih. Tapi kamunya merasa udah cemburuan gitu, udah merasa nanti dia deketin si A, nanti dia deketin si B, kamu merasa nggak suka, kamu nggak nyaman aja digituin. Menurut kamu maunya gini, kalau misalnya ada cowok ya atau ada cewek yang deketin kamu maunya kamu aja yang dideketin gitu, jangan banyak. Ya nggak bisa gitu, namanya pendekatan. Menurut aku wajar. Dia mau dekat sama 10 orang, 15 orang, kamu juga bebas seperti itu karena belum ada kejelasan hubungan. Jadi bebas aja. Ini masa-masa hubungan yang masih bebas sih. Jadi kamu nggak bisa mengontrol dia harus sama kamu terus karena kalian belum punya status. Tapi kalau kalian sudah punya status, aku rasa sifat orang ini tidak bisa dikekang. Jadi bebas sesuka dia mau dekat sama siapa aja. Artinya buat kamu yang memilih deck nomor 3, kamu harus bisa mengontrol kecemburuan kamu. Kalau memang kamu tipe orang yang cemburuan, aku rasa nggak akan bisa bertahan lama sama dia. Karena hubungannya pasti akan berantakan. Pondasi kalian tidak akan kokoh karena nggak cocok dengan kamu yang cemburuan. Atau nggak cocok dengan kamu yang posesif misalnya. Karena tipe orang di nomor 3 ini cukup bebas. Gitu. Ya, kamu berhubungan dengan orang yang cukup bebas, freedom. Sampai dimana kamu akan tahan karena kamu sifatnya awalnya cemburuan. Release your ex, yes. Jadi disuruh lepasin orang ini karena nggak cocok buat kamu. Unrequited love. Oh my god. Artinya apa? Kalau kamu bersama orang ini, kamu merasa tidak dicintai, kamu merasa cinta bertepuk sebelah tangan, karena dia orangnya cukup humble, ramah dengan banyak orang tuh, flirting. Jadi dia deket si A, si B, si C, dan masih mengeksplor diri. Kalaupun kalian punya status atau pacaran, kamu harus bisa membebaskan dia, apapun gitu. Intinya dia akan pulang juga, akan balik-balik ke kamu. Tapi apakah kecemburuan kamu akan mengizinkannya seperti itu? Aku rasa nggak akan bisa. Intinya kalau buat orang di nomor 3 nggak cocok dengan orang yang posesif ataupun cemburuan. Ya, nggak cocok banget. Intinya kalian harus benar-benar bisa mengkondisikan atau mencocokkan sifat kamu dengan orang di nomor 3. Apakah kamu menerima kebebasan dia?
Atau bahkan kamu tidak bisa hidup dengan orang yang mengeksplor diri. Tapi kalau konteksnya kalian masih berteman, belum ada status apapun, dia mau dekat sama si A, si B, si C, itu nggak ada masalah, itu wajar. Kalau kamu yang merasa itu salah, berarti kamu yang bermasalah. Kamunya udah baper, tapi dia masih menganggap kamu teman atau masih TTM aja, belum ada status yang gimana-gimana. Oke? Jadi jangan merasa dia PHP atau dia baperin kamu, padahal kamu yang merasa punya perasaan sama orang ini. Padahal belum ngapa-ngapain, belum ada komitmen misalnya. Tapi kamu yang mengharuskan dia untuk fokus di kamu aja. Namanya sekali lagi realistis aja, namanya kita mencari yang terbaik. Mau 10 orang, 15 orang yang kita deketin ya nggak ada masalah selagi belum punya status. Dan kamu juga bebas seperti itu. Jangan mikirnya aku fokusnya sama dia aja Kak, masa dia fokusnya sama beberapa orang. Iya, kenapa kamu fokusnya sama dia aja gitu loh. Kalau belum ada status, kamu bebas untuk fokus sama siapa aja. Kamu bebas untuk dekat sama siapa aja selagi kalian belum punya status. Tapi kalau udah punya status, dia masih mengeksplor diri, artinya kalau kamu yang dalam kondisi atau sifat kecemburuan yang tinggi atau posesif, nggak cocok sama orang ini, kamu akan merasa tidak dicintain dan merasa dipermainkan gitu. Apakah dia akan menghubungi kamu? Ini bukan soal menghubungi, tapi memang dia mengeksplor ke sana ke sini. Kadang dia hilang, kadang dia datang, ya itu masa-masa sikapnya dia, karena bukan cuma kamu yang dia fokusin kayak gitu. Oke, udah 3 file kartu yang aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.